Kirim ke Pak Mensesnek ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani, dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR, dan mudah-mudahan ya Kita segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Naturalisasi ini merupakan jembatan dari atlet-atlet lokal juga untuk mendapatkan perhatian dan untuk mengikuti berbagai hal yang mungkin selama ini belum kita miliki. Jadi sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, atlet-atlet kita itu memiliki semangat juang yang tinggi dan juga hal-hal Erick Thohir kebut proses naturalisasi dua striker baru Timnas Indonesia, Erling Haaland dan Joel Piroe siap perkuat Garuda. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya memperkuat skuad Timnas Indonesia pasca kegagalan lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Tak ingin berlama-lama meratapi kegagalan, PSSI langsung bergerak cepat. Kali ini, fokus utama diarahkan pada proses naturalisasi dua penyerang top dunia, yakni Erling Haaland dan Joel Piroe, yang kabarnya telah menyatakan kesediaannya membela Merah Putih. Kabar ini langsung mengguncang publik sepak bola nasional. Nama Haaland dan Piroe bukanlah sosok asing bagi pencinta sepak bola dunia. Haaland, bintang Manchester City asal Norwegia, dikenal sebagai mesin gol paling mematikan di Eropa. Sementara Joel Piroe, striker muda berbakat asal Belanda yang kini bermain di Leeds United, telah lama dipantau oleh tim kepelatihan Timnas Indonesia karena gaya bermainnya yang efisien dan naluri mencetak gol tinggi. Menurut sumber internal PSSI, seluruh dokumen administrasi untuk proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah diurus langsung oleh Erick Thohir dan tim hukum federasi. Semua berkas yang dibutuhkan mulai dari surat pernyataan, paspor, dokumen hukum, hingga rekomendasi dari pemerintah disebut telah disiapkan secara resmi dan dikirimkan ke kementerian terkait. Langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan PSSI dalam menjalankan visi besar membangun timnas yang tangguh dan berkelas dunia. Erick Thohir menilai bahwa membenahi timnas Indonesia harus dilakukan dari segala sisi, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga menambah kedalaman skuad dengan pemain berpengalaman internasional. Dalam konteks itu, naturalisasi bukan sekadar solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Ia melihat Haaland dan Piroe sebagai figur penting yang dapat memberikan dampak langsung di lapangan, sekaligus menjadi mentor bagi generasi muda Garuda. Proses naturalisasi kedua pemain ini dikabarkan berjalan cepat berkat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, serta Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham telah berkoordinasi langsung dengan PSSI untuk mempercepat tahapan administratif. Beberapa tahapan seperti verifikasi dokumen kewarganegaraan dan uji kelayakan disebut telah memasuki tahap akhir. Di tengah proses ini, publik Indonesia menunjukkan antusiasme luar biasa. Media sosial dipenuhi komentar, poster digital, dan video editan yang menggambarkan Haaland dan Piroe mengenakan seragam merah kebanggaan Timnas Indonesia. Tagar-tagar Garuda Mendunia, tagar Haaland untuk Indonesia, dan tagar Piroe Garuda langsung menduduki trending topik di berbagai platform digital. Dukungan datang bukan hanya dari fans, tapi juga dari mantan pemain dan pengamat sepak bola yang menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia membangun tim yang siap bersaing di tingkat global. Keputusan untuk menaturalisasi dua penyerang top ini sejatinya berawal dari hasil evaluasi besar setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Timnas dinilai masih lemah dalam penyelesaian akhir dan ketajaman di lini depan. Meskipun permainan sudah berkembang pesat di bawah arahan Shin Tae-yong, masalah mencetak gol masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Dengan masuknya Haaland dan Piroe, diharapkan lini serang Indonesia akan menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia. Kedua pemain disebut memiliki motivasi kuat untuk menerima tawaran ini.
Mereka menilai proyek sepak bola Indonesia yang kini sedang dibangun memiliki arah yang jelas dan ambisi besar. Dengan dukungan penuh federasi dan fanatisme supporter, mereka melihat potensi besar untuk menjadi bagian dari sejarah kebangkitan sepak bola Asia. Haaland bahkan dikabarkan tertarik dengan ide menjadi ikon global bagi perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, sementara Piru melihat Indonesia sebagai tempat ideal untuk mengembangkan karir sekaligus membangun legasi baru. Di sisi lain, PSSI juga menyiapkan tim khusus untuk mengatur semua aspek teknis dan administratif dari naturalisasi ini. Tim tersebut terdiri dari pengacara, pejabat federasi, serta perwakilan dari pemerintah. Tujuannya agar proses berjalan cepat tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku. Erick Thohir juga disebut berkoordinasi langsung dengan FIFA dan AFC untuk memastikan bahwa status pemain tidak melanggar regulasi internasional. Kabar mengenai percepatan ini memunculkan optimisme baru di kalangan supporter. Banyak yang meyakini bahwa dengan bergabungnya Haaland dan Piru, Indonesia tidak hanya akan bersaing di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Jika semuanya berjalan lancar, kedua pemain ini diharapkan sudah bisa tampil dalam laga uji coba internasional Timnas Indonesia pada pertengahan tahun depan. Tidak hanya di lapangan, efek kehadiran dua pemain ini diyakini akan berdampak besar bagi ekonomi sepak bola nasional. Sponsor global mulai melirik, dan nilai hak siar pertandingan Timnas diprediksi akan melonjak tajam. Klub-klub lokal pun akan merasakan dampak positif, terutama dari segi popularitas dan perhatian publik terhadap sepak bola domestik. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sudah menyiapkan skema khusus untuk memaksimalkan potensi kedua pemain tersebut. Haaland dengan postur dan kekuatannya akan menjadi target man utama, sementara Piru yang lincah dan cepat bisa berperan sebagai second striker atau winger. Kombinasi keduanya diyakini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Erick Thohir juga menegaskan bahwa proyek besar ini tidak akan berhenti pada dua nama tersebut. PSSI masih memantau beberapa pemain diaspora lain yang memiliki darah Indonesia dan bermain di Eropa. Namun, Haaland dan Piru disebut sebagai prioritas utama karena pengalaman dan pengaruh besar mereka dalam mengangkat mental juang tim. Dalam konteks yang lebih luas, naturalisasi ini dianggap sebagai simbol perubahan paradigma sepak bola nasional. Indonesia kini tidak lagi takut bermimpi besar. Jika dulu target hanya sebatas tampil di Piala AFF atau Piala Asia, kini arah sudah bergeser ke mimpi lolos ke Piala Dunia dan menjadi kekuatan sejati di benua Asia. Dokumen kedua pemain disebut telah berada di tahap finalisasi, dengan tinggal menunggu tanda tangan resmi dari pihak pemerintah dan pengesahan federasi. Setelah itu, mereka akan segera menjalani upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan di Jakarta. Acara ini diprediksi akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Publik kini hanya menunggu waktu. Jika semua proses berjalan lancar, Erling Haaland dan Joel Piru akan resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat Garuda di berbagai ajang internasional mendatang. Dengan dua striker tajam ini, Indonesia bisa berharap lebih banyak. Piala AFF dan